Yuk. Siap. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Close the door. Halo, Peopleancer. Selamat pagi, siang, sore, malam, subuh. Dimanapun kalian berada, semoga keadaan sehat-sehat ya. Kembali lagi sama saya sendirian nih hari ini. Karena Pepo-nya makin maju, jadinya makin sibuk nih Om Denny nih. Tapi nggak apa-apa, sama saya Ranza. Di sini saya co-foundernya Pepo. Semoga semua Peopleancer di luar sana dalam kondisi sehat-sehat, baik-baik, walaupun PPKM diperpanjang lagi ya. Jangan sedih, terus semangat ya. Nah, nemenin kalian nih di pagi, siang, sore, malam, subuh, lagi pada bengong-bengong, diam-diam, atau bahkan yang sudah mulai putus asa. Jangan, kali ini kita kedatangan narasumber yang bukan cuma sekedar memotivasi, juga buat angkatan yang milenial ya, yang udah umur kepala 3 lah. Kita nostalgia sedikit nih. Nih bocorannya nih, jogetnya sat. Nah, itu dia tuh bocorannya tuh ya. Oke. Penasaran nggak? Nah, kita lihat tonton dulu nih ya, ada video yang kalian pasti gitu. Kita saksi ini. Sudah lama aku menunggu saat-saat seperti ini, jumpa di dalam irama lagu pelepas rindu hatiku. Aku pun juga demikian, seperti kata hatimu. Nada musik telah dimainkan, mari bersama kita nyanyikan. 1, 2, 3. Telah tiba kini saatnya kita nyanyi bersama-sama. Sejahteralah mereka yang cinta damai di dunia. Engkau sahabatku, menghibur isi dunia. Engkau sahabatku yang selalu menghibur mereka. 1, 2, 3. Telah tiba kini saatnya kita nyanyi bersama-sama. Sejahteralah mereka yang cinta damai di dunia. Telah tiba kini saatnya kita nyanyi bersama-sama. Sejahteralah mereka yang cinta damai di dunia. Telah tiba kini saatnya kita nyanyi bersama-sama. Sejahteralah. Nah, oke. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut saudara sekalian, Peopleancer, Anjar Afi. Halo bro. Halo. Apa kabar bro? Kemana aja? Harus Jaya Anjar yang dulu Afi. Anjar Kontraknya yang dulu Afi. Oke. Udah nggak boleh Kontraknya pakai ya? Ya boleh, kalau Boleh demi clickbait boleh lah. Boleh lah. Emang itu sih nanti judulnya bakal itu sih. Jadi tolong ya, Afi, saya minta tolong namanya Anjar, boleh Anjar Afi ya. Kan Afi kan kepanjangannya banyak, Kak. Cuma satu instansi. Yes, kan kita nggak sebutin secara spesifik singkatannya ya. Oke. Nah ini udah pada tahu nih pasti kan Anjar Afi. Anjar Afi Halo. itu tahun berapa ya, bro? Jadi kebetulan waktu itu 2005. Jadi masuknya di 2005. Itu kalau dibilang angkatannya angkatan keempat sih sebenarnya. Angkatan keempat 2005 itu berarti umur gua masih 21. 18. 18 ya? 18. Bener 18. Itu gua masih nakal-nakalnya itu. Ya kan? Lu gimana tuh dilema? Jangan ngomongin zaman itulah. Iya, benar. Sekarang beda jauh ya. Udah anak satu ya? Anak satu, puji Tuhan, anak satu, 1 tahun setengah umurnya. 1 tahun setengah lebih. Mantap. Terus ya gitu. Ini masih nyanyi nggak sih, Om? Kalau nyanyi itu udah jadi passion ya. Jadi dibayar nggak dibayar, tapi lebih baik dibayar, saya akan bernyanyi gitu. Nah, dibayar. yang penyanyi pasti ngerti. Yang penting waktunya. Oke. Yang penting invoice ya. Waktunya ya. Yang penting waktunya. Oke. Masih. Aku masih nyanyi. Terakhir sih kalau yang proyek komersil sih memang belum buat lagi, tapi
Kalau untuk event, entah itu wedding, entah itu ada apa acara-acara gathering, itu masih ya. Masih nyanyi ya? Selama ada yang ngundang mah saya berangkat. Oh, jadi Pepo masih bisa ngundang ya? Oh bisa. Yang penting kan tadi apa tadi? Yang penting Waktunya. waktu aja. Oh ya, bagus. Yang penting waktunya. Ya. Ini tolong ya para ini yang megang ininya Pepo. Yang penting waktunya kalau Anjar ya. Ya, gitu lah, Pak. Aktivitas terus kalau selain nyanyi, aktivitasnya apa sih sekarang? Kalau secara sehari-hari ya boleh dibilang wira swasta. Wih, swasta ya? Jadi ya wira swasta kan kebetulan ada F&B, di bidang F&B juga ada. Terus nukang juga ada gitu. Nukang. Masa iya sih Anjar Afi nukang lu? Bohong ah. Boleh tuh jelasin dikit nukangnya tuh gimana? Nah, kalau nukang itu maksudnya gini, ini kebetulan PPKM dan itu salah satu bidang yang esensial, ya lumayan kita gas lah. Ya kan? Kalau bangun itu kan masih diperbolehkan tuh. Nah, kebetulan akhir-akhir ini banyak dapat job juga dari situ, kayak bikin desain interior, bikin renov ini gitu. Bangun juga ada, kebetulan juga Kopi Buntu sendiri juga lagi bangun salah satu aset yang memang milik sendiri. Oke, Kopi Buntu ini salah satu bisnisnya ya? Ya, Kopi Buntu ini adalah bisnis F&B-nya. Bisnis F&B di mana kita jualan kopi plus makanan gitu. Jadi wira swastanya ini nih Kopi Buntu. Yang mayornya ya, yang utamanya di F&B-nya itu. Oke, yang majornya Kopi Buntu sekarang berarti coffee shop bisa dibilang ya? Coffee shop ya, boleh dibilang coffee shop. Kita lagi bangun di tempat baru yang memang punya sendiri. Estimasi di Januari lah kita akan buka opening. Terus ini dasarnya maksudnya yang aktivitas sekarang bergerak karena PPKM maksudnya karena pandemi terus berhubungan sama kena kebijakannya atau memang udah jadi plan nggak ada PPKM ya ini gitu. Kalau yang ngomongin Kopi Buntu memang sudah plan. Kopi Buntu sudah plan, cuman kebetulan memang gimana ya, kalau aku tuh selalu istilahku gini, apapun yang ada di depan mata kita maksimalkan. Artinya bukannya kita bukannya kita maruk atau apa gitu, enggak. Cuman banyak kadang kan kita tuh kayak suka menutup mata dengan peluang yang ada. Nah, kebetulan dengan peluang ada dan ilmu yang ibaratnya bisa dipelajari. Kalau ngomongin ilmu itu kan pilihannya cuma dua kan, bisa dan tidak bisa. Tapi kalau ada kemauan ya pasti bisa. Jadi no choice. Jadi pasti bisa gitu. Karena mau. Nah, kebetulan sambil jalan Kopi Buntu bangun segala macam, ya adalah peluang kita juga dapat di luar untuk ada di bidang-bidang yang berbeda. Salah satunya yang di konstruksi, desain interior ya gitu. Oke. Berarti ini salah satu buah karena terus aja ngelakuin ya. Jadi akhirnya punya dapat kesempatan di bidang-bidang lainnya lagi gitu kan ya. Betul. Ya sebenarnya sih bukan hanya di bidang itu juga sih, Dung. Maksudnya, gue manggil Dung apa Ransa nih? Terserah aja lah. Nyamannya aja dah. Jadi gini, nyet. Alah gue. Tapi jujur gue kangen juga sih dipanggil itu sama lu. Susah ya Pepo Lensar kalau ngobrol sama musisi ini. Maaf ya, agak-agak sembarangan jadi. Tapi nggak apa-apa. Yang penting niat kita menghibur, Manja. Ya gitu. Jadi kalau kita ngelanjutin yang tadi, sebenarnya selama PPKM ini kan kalau boleh dibilang berat ya berat. Artinya dari segi regulasi pemerintah tentang ketatnya peraturan buka kafe apalagi kan, karena kafe kan kalau nggak ada orang datang ya nggak jualan gitu. Ya walaupun ada sisi online dan segala macam, tetap itu efeknya juga berasa dong. Sedangkan di tempat gua adalah tempatnya kebetulan segmen yang terbentuk marketnya di F&B di Kopi Buntu adalah segmen-segmen dewasa muda lebih banyak. Dewasa muda ini bekerja. Begitu PPKM banyak yang WFH. Ya udah mulai garuk-garuk kan. Segmen terbesar kita terdampak ibaratnya kayak gitu. Cuman ya kita buka peluang yang lain
dengan catering harian, tetap jualan ada yang namanya itu Buntu Butchers juga ada. Itu kayak jualan daging ayam, daging sapi, terus ada kayak apa namanya sayur-sayuran juga ada kayak gitulah kita lakukan. Iya. Segala cara kita lakukan supaya bisa tetap muter. Akhirnya nemu market itu tadi itu ya, catering, butcher kayak gitu Ya. ya. Oke. Berarti Justru ketika PPKM salah atau bener sih berarti? dari sisi apa dulu nih? Itu dari sisi politis, Ya terserah. ekonomi, sosial, budaya. Dibilang salah ya, sekarang seluruh dunia ngalamin ya. Maksudnya kalau disuruh menyalahkan siapa ya tidak ada yang bisa disalahkan. Ibaratnya ya udah tinggal kita adjust aja apa yang bisa kita maksimalkan kita adjust. Strategi jujur nih ya, lu mau berstrategi apa sekarang PPKM sekarang puyeng Pak. Iya betul. Kayak semacam deadlock Pak. Apalagi yang sifatnya offline ya. Sifatnya offline ini, wah itu ya kita nggak pungkiri efeknya juga ngeri sih sebenarnya. Cuman ya demi kebaikan bersama yang memang harus dilakukan ya kita lakukan. Kita ikuti anjuran pemerintah dengan itu dan sekarang kan udah mulai pelan-pelan boleh ya. Pemerintah mungkin sengaja tidak langsung menyampaikan bahwa oke, kita buka supaya tidak ada euforia yang tiba-tiba bikin grafik positif naik. Yes. Yeah. Gitu. Jadi yang aku lihat sih kayaknya ke depan sih pemerintah akan tetap panjangin nih, tapi dikendorin. Yes. Analisa saya. Pepolencer jadi berhenti menyalahkan PPKM. Waduh, gue sering dengar sih, maksudnya ya ada beberapa segelintir orang, wah ini pemerintah begini. Gue juga percaya sih ini juga kebijakan diambil bukan atas dasar yang gampang gitu ya. Nih contoh nih Om Anjar nih, ya kan? Iya. Nyanyinya udah jarang sebenarnya. Nyanyinya udah jarang. Sekarang kalau mau nyalahin tuh apa yang disalahkan sih? Maksudnya gitu. Oke lah kita pendapatan kita menurun apa segala macam. Iya, cuman kan bukan dari situ aja kok kalian kalau memang mau dapetin sesuatu ya, beratnya. Ya mungkin ini aku agak subjektif lah ya. Cuman seharusnya bisa diolah atau berpikir lebih kreatif. Terus tebar jaring, tadi aku bilang relasi-relasi lama kita hubungi mungkin. Ya apa nih kita jujur gue juga ngelakuin kayak minta job atau minta kerjaan ke relasi-relasi lama itu juga aku lakukan. Yes. Ya nggak ada salahnya kok. Cuman yang penting jangan stop aja gitu. Jangan berhenti terus. Iya nih gara-gara PPKM ya udahlah gue tiduran aja lah. Udah ntar kan akan indah pada waktunya. Keong racun tidur lu kurang miring kan gitu kan ada kadang gitu kan. Udah racun salah tidur lagi. Udah nggak mau usaha, nggak mau kerja, ngomongin indah pada waktunya kan gitu. Kan ya konyol juga sih, nggak gitu juga maksudnya. Ya semangat aja. Kalau udah semangat dan mau, ya insya Allah ada jalan kan gitu. Nah ini mantep banget. Terus lo kangen nggak sih masa-masa sebelum pandemi apa sih yang lo kangen? Wah kangen Pak. Gue tuh kan nggak bisa diem. Yang paling lo kangen deh, yang paling ya lu tahu sendiri, gue nggak bisa diem. Jam segini tadi kita jam berapa nih? Diomongin nggak jamnya? Jam berapa nih kita syuting? Kita record ini. Ini gue baru balik dari Bekasi mana tadi ya? Harapan Indah tuh Bekasi mana ya? Gue lupa. Yang penting yang pasti kebetulan tadi gue lagi naik motor, terus gue nekat aja naik motor ke sono kan. Pak jauh Pak ternyata Pak. Gue baru nyampe. Ya tapi ya it's okay. Itu part of perjuangan kita kejar peluang itu ya nikmatin aja. Kangen nyanyi nggak sih lo, Om? Nyanyi kangen Pak. Tapi gue bisa nyanyi di mana aja kok. Maksudnya kalau untuk melampiaskan kekangenan itu gue bisa nyanyi sendiri di rumah mungkin dengan gitar atau di rumah orang siapa itu. Kangen sih kalau kangen konser. Pertanyaannya lebih ke situ. Kangen konser. Kangen ya? Panggung gitu ya. Kangen panggung atau kangen yang ada penontonnya yang ya tepuk tangan lagi dong gitu. Kawinin aku. Sawer dong gitu. Itu kangen lah gila, nggak mungkin nggak kangen. Semua pasti kangen. Masa-masa itu ya, yang dimana Anjar dielulukan. Kalau itu sih gue kangen after panggungnya Pak.
Wah, itu nanti aja bahasnya terpisah ya. Jangan di podcast ini. Karena gua tahu. Bukan jalan-jalan. Kalau habis Iya. nyanyi kan kita selalu jalan-jalan ke tempat wisata yang Iya. memang di kota itu. Bener. Bukan Minimal wisata. ada budgetnya lah. Tapi udah nggak member kan lo? Enggak lah, Pak. Udah pensiun, Pak. Oke. Nah, kondisi sulit kayak gini, nih sekalian deh maksudnya Anjar Afi nih lo kasih tahu ke Pepolencer semua di luar sana. Ini waktu yang tepat buat nyerah atau lanjut nih ngelakuin apa yang lo lakuin? Loh, selama belum apa sih yang bisa ngentiin nyerah itu apa? Maksudku apa ada alasan buat nyerah? Apa sih alasannya buat nyerah gitu? Gue pengen nanya itu dulu ibaratnya. Jadi banyak dari teman-teman ya, maksudnya teman-teman gue juga gitu yang deket tuh, mereka itu udah kayak kena negatif vibe dari kondisi sekarang ya gitu. Ya. Dan juga itu kan sebenarnya kan ada bukan gue bilang media salah enggak, tapi ada juga berita-berita yang keterimanya tuh jadi negatif gitu dari alam bawah sadarnya ke bawah ya. Dari angka nih berapa puluh ribu gitu kan tiap hari kan diumumin kan. Terus gue lihat juga kemarin fenomena ada video bapak-bapak sampai dia pengen pukul aparat gitu kan, segala macam gara-gara tempat makannya diminta untuk tutup. Terus kemarin tukang sate Padang gue nonton juga ada itu trending juga, tukang nasi Padang sate Padang dia buka jam 5 jam 8 harus tutup. Dia bilang ini pelanggan gue baru beli jam 9 gitu kan. Sama, Pak. Itu kondisinya sama kayak gue, Pak. Artinya kondisi itu kan di beberapa orang, bahkan orang-orang dekat gue juga ngefek, akhirnya mereka ngerasa nih bahwa udahlah, ini sih udah nggak ini. Apalagi ya, khususnya kayak kemarin gue dengar itu 1 tahun 7 bulan pandemi itu makan korban Jakarta aja lebih dari 1.000 restoran tutup. Betul. Pariwisata UMKM itu 30 juta UMKM tutup. Pariwisata itu ya kalau nggak salah Bali sendiri aja itu kehilangan devisa daerah itu sekitar 1 triliun. Nah, artinya kan itu sebetulnya kalau kita berpikir logikanya orang nyerah ya, itu cukup alasan untuk kita nyerah juga gitu. Nah, sekarang Anjar nih gitu, Anjar yang orang tahu juga musisi, kreatif, punya usaha sekarang. Apa sih responnya yang harus dilakuin ngedenger hal-hal yang kayak gitu kanan kiri gitu? Ya, kalau kita ngomongin global dong banyak banget hal yang dipertimbangkan. Artinya kita tidak bisa pukul rata. Satu, kalau kita ngomongin tentang Bali contoh, saya sangat setuju ketika itu ngefek gak karu-karuan dan bikin Bali sekarang kayak kolaps lah ya, kalau kita bilang ya. Udah kayak di ujung tanduk gitu segmen pariwisata terbesar di Indonesia yang memang ujung tombaknya itu ya pariwisata. Sekarang pun juga di ujung tombak kondisinya. Itu memang gue nggak berani jawab kalau itu. Cuman kalau untuk ke personal orang per orang gitu, kalau tadi pertanyaannya apakah ini menjadi alasan buat nyerah? Sebaiknya jangan. Karena buat ketika sudah berhenti berpikir, walaupun lu hidup, lu berasa bakal lu itu adalah kayak lu mati walaupun lu masih hidup ya. Maksud gue gini, manusia itu kewajibannya adalah berpikir bagaimana caranya mempertahankan semua yang potensi-potensi yang ada, maksimal potensi yang ada. Kalau secara personal aku akan bicara bahwa guys, sebisa mungkin kalian melihat kalau kita dulu ketika kita ngejar target mimpi cita-cita emang kita melihat ke atas. Kalau dalam kondisi ini kita sekali-sekali lihat ke bawah. Karena banyak banget orang yang mungkin jauh lebih tidak beruntung daripada kita di bawah. Kalau kita lihat ke bawah ya, secara ini overview, kita lihat ke bawah, banyak kok yang masih semangat dan ibaratnya dia nggak tahu COVID itu gimana, tapi tetap semangat aja udah gitu. Banyak kok, sebenarnya gitu. Kayak beberapa video yang pernah gue lihat kayak ada orang tua yang ya dia tetap pakai masker, dia kerja dengan kesehariannya biasa kayak gitu. Itu yang bikin gue kayak gila dia bisa begitu loh. Kita dengan semua yang kita punya saat ini, masa sih itu alasan buat nyerah? Janganlah. Gitu. Usahakan semaksimal mungkin, gali potensi diri, terus do the best sih kalau gue bilang ya. Kalau ditanya pusing Pak.
Cuman ya beruntung lah masih bisa pusing. Berarti gitu loh. Karena Bagus tuh poin itu. ya karena apa ya? Ketika lu udah berhenti berpikir di situ lu berhenti menjalani hidup, Pak. Iya, betul. Apa bedanya sama burung, kucing, anjing, monyet yang Biasa aja dong mereka kalau aja. nggak begitu dong. Oh iya. Lu kayaknya Yang- seneng banget waktu ngomong binatang-binatang itu. Cicak ya udah cicak. Cicak gue nggak tersinggung, gue nggak ngerasa dipanggil, nggak ngerasa dipanggil. Ini kayak ya mereka mengandalkan ya hewan binatang mereka mengandalkan naluri untuk bertahan hidup. Nah, kita pun Yes, punya yes. naluri plus otak, akal budi, jiwa yang rasa itu sih memang agak lebay tapi ya memang itu adanya kita disiapkan sama yang kuasa gitu loh. Oke. Itu dalam juga tuh ya. Jadi beruntunglah kalau lu masih pusing. Artinya lu masih mikir dan lu masih hidup. Yes. Dan lu masih sadar. Dan lu masih sadar benar. Gali potensi do the best. Nah, Gali potensi do the best. itu Terus aja. selalu berpikiran positif, terus ketemu teman-teman, banyak-banyak ngobrol lah, banyak-banyak ngobrol di situ akan muncul peluang. Dudung Malah tahu sebaliknya banget, ya. Malah sebaliknya jangan nutup diri ya, tapi berbaur gitu. Justru itu. Nah, itu salah satu yang gue lakukan akhir-akhir ini, Dung. Jadi gue malah akhir-akhir ini ketemu orang-orang lama secara tidak sengaja ya, oh iya ya, oh teman gue ada di sini, coba gue kontak dia, ternyata dia butuh jasa kita, dia gitu kita nggak pernah tahu caranya Tuhan, cuman kita diwajibkan untuk berbuat maksimal. Yes. Jangan suruh gue ulangi ya, gue lupa. Kok tahu, tenang aja. Pasti lupa kok, tenang aja. Cuma kan ini akan stay, jadi orang bisa putar ulang-ulang. Iya benar. Jadi lu juga bisa inget lagi apa lu sendiri. Mungkin kan. Siapa tahu lu diundang podcast lain kan pengen ngomong yang sama. Nah itu dari sini. Gue turun klik link aja di sini. Klik link aja itu. Gue bakal ngomong itu. Gitu. Itu dia Pepolencer. Nah jadi Anjar Afi pun pusing Pak. Tapi dia nggak berhenti bergerak, do the best, gali potensi. Mantep banget ya. Jadi udah sekarang nggak usah nutup diri, nggak usah di rumah, angkat telepon teman-teman, ngobrol. Mungkin dari situ ada peluang bisnis yang lain. Gitu. Nah, lo juga kalau udah punya keahlian, jangan bingung-bingung, daftar aja ntar ke Pepo. Nanti Pepo bantu jualin. Tenang aja. Ini podcast solusi buat semua, bro. Mengatasi solusi dengan solusi. Ya dong, jangan dengan masalah dong. Gimana sih? Tenang aja. Kan bukan kaleng-kaleng nih narasumber. Semuanya pusing, Pak. Iya. Tenang, kalian bukan satu-satunya korban di dunia ini. Ini narasumber saya juga pusing, Pak. Bener. Siapa sih yang nggak pusing? Ya, suruh di rumah diem itu aja udah bikin kita stres, Pak. Yes, betul. Iya, coba pasti pengeluaran tambah naik di rumah. Betul. Kan? Enakan kerja di luar kan daripada di rumah. Iya, roh perpecahan tambah dekat. Nyapu rumah berkali-kali gitu kan. Tapi hikmahnya gua nih WFA nih jadi sering berdoa. Karena tiap hari diomelin bini. Ngabisin nasi aja lo kerjaan. Ya jadi aduh Tuhan tolong gitu, jadi berdoa terus gue. Bener, gue ada hikmahnya sih WFA setahun. Gue kemarin sempat isoman kan, sempat kebagian virus itu. Oke. Itu total berarti gue di rumah itu 2 minggu plus. Tapi gue puji Tuhan OTG ya, maksudnya gue nggak pakai gejala apa-apa segala. Cuman ya memang ketika udah ada anggota keluarga satu rumah istri gue yang positif ya gue pasti langsung cek dong. Dan ternyata emang positif. Nah itu aja berapa 14 hari di rumah itu ya sambil kerja mah tetap sambil kerja ya, cuman stresnya jadi nambah Pak. Betul. Karena nggak bisa keluar. Iya. Gitu. Jadi ya cari istilahnya tuh apa ya? Gue udah pernah denger itu cara lo ngecas diri lo sendiri gitu kan. Ada yang caranya kayak kalau gue dengar dari lo nih, lo seneng ketemu orang, seneng ngobrol. Nah itu cara lo ngecas gitu kan. Yes. Push to the limit. Iya, jadi mood lo balik lagi. Ada yang ngecasnya lewat main game. Ya udah main game aja. Habis itu kerja lagi.
Iya. Ada yang Ya, ngecasnya, semua ada waktunya lah. ya semua ada yang ngecasnya kalau ini juga ada yang nonton drakor misalnya. Satu episode abis itu ya balik lagi kerja. Jadi jangan mikirinnya negatif-negatifnya Lu lah. nyinggung Udah. siapa sih? Nyindir siapa di belakang lo ada orang? Ah terserah aja nanti yang kesindir di komen ya. Yang kesindir komen ya. Iya. Pokoknya push to the limit. Maksudnya Push lu to the tahu limit. diri lu dan lu yang paling paham diri lu. Kalau lu merasa jangan memanjakan diri itu aja sih. Cuman jangan lupa Bukan juga. waktunya ya, bukan waktunya lu manja sekarang. Ya Justru kalau udah sebaliknya. kalau sudah di umur angka kepala di atas 20 ya jangan di titik itu lagi berarti. Yes, betul. Push to the limit. Push to the limit. Do the best. Do the best. Tapi jangan lupa juga jaga kesehatan, Pak. Yes, Artinya betul. itu juga penting banget untuk sekarang ini. Ya, bukan berarti juga harus overdo kan. Overdo, Iya, cuman push the limit overthinking. overthinking, jangan overdosis juga nggak boleh. Jangan juga. Jangan juga. Nggak Mau punya lu minum duit lagi. vitamin juga kalau kelebihan juga salah, Pak. Kacau ini, jangan juga. Bagus juga tuh. Jadi jangan over, semuanya jangan over. Jangan over. Tapi do the best. Do the best. Oke, mantap nih. Biar ini kan udah mulai. Oke gitu. Kita nih maksudnya takutnya juga Pepolenser pada pusing nih kalau serius-serius terus. Iya, jangan serius-serius dulu. Jangan serius. Nah, kita main game sedikit ya. Kalau mau yang ngobrol gitu nggak serius datang ke Kopi Buntu aja di Tebet Timur Dalam 2 nomor 3. Nah, udah boleh dine in, Bro. Udah boleh dine in. Udah boleh dine in, Kak. Oke, udah boleh dine in, datang ke Kopi Buntu di Tebet Timur Dalam 2. Nomor 3. Tebet Timur Dalam 2 nomor 3. Tebet Timur Dalam 2 nomor 3. Instagramnya @kopibuntu kalau mau dapat yang lebih Instagramnya detail. @kopibuntu. Itu bisa langsung ketemu sama Anjar Afif minta tanda tangan. By appointment ya. Itu kunci penting dalam pandemi juga, harus sombong. Sok sibuk banget gua. Itu kan aktivitas kita dari dulu. Iya. Saya suka itu. Sebar jaring terus. Oke. Ini kita main game sedikit nih supaya kita nanti ngobrolnya lebih enak, lanjut ke lebih serius. Wah, ini jadi juga enggak. Cuman lo salah jawab, hancur nih podcast. Ini gue memang menantang bahaya dengan pertanyaan-pertanyaan. Iya, oke. Jawaban ekstrim ya. Iya, jawabannya ekstrim ya. Okay. Jadi lo harus cepat jawabannya. Ini gamenya namanya jilat. Jawaban kilat. Nanti ada musiknya tuh, jeng. Apa jilat? Jilat, jawaban kilat. Jadi gue tanya, lu jawab cepat. Cukur kumis ya, jilat. Iya, itu jilat. Mau placement jilat boleh. Nanti ditampilin di belakang sini. Jalan-jalan. Ayo, apa? Lu biasanya kalau nyewa bayar atau gratis? Enggak. Gratis. Gue tahu lu seneng. Lu tahu gue seneng pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Jadi gue nggak mau tanya yang itu. Gue kasih pertanyaan yang bikin lo pusing karena pertanyaan gue serius. Oke, jawab cepat ya. Kalau profesi bisnis atau nyanyi? Apa? Profesi bisnis atau nyanyi? Bisnis, Pak. Oke. Serius lo? Serius? Kan gue bilang sama ada waktunya. Loh iya, kalau bernyanyi itu kan passion tadi gue bilang. Di awal adalah passion. Oke. Lanjut. Bidang bisnis kuliner atau kontraktor? Lo nggak cepat nih, ulang jawabannya cepat dong. Ini gimana? Tadi begitu gratis nyewa aja lo cepet banget. Ya ini bingung, Pak. Iya kan ini makanya. Jadi nggak bisa cepet jawabnya, Pak. Ya. Gamenya jawabnya cepat. Anjir. Ulang. Oke, ulang ya. Ulang ya. Pertanyaannya yang tadi lo kok masih lama, awas lo ya. Lo gue kasih waktu 2 detik untuk pikir. Udah siap? Oke, udah ketemu gue jawabannya. Oke. Siap ya. Oke ya. Lebih milih kerja idealis atau yang penting cair? Idealis lah. Oh, idealis. Mantap. Oh, udah idealis kan cairnya ya idealis. Idealis ya. Idealis. Beda. Kita harus punya signature. Artinya gini. Lu bikin apa sesuatu gitu.
lu anggaplah bahwa itu semacam prasasti lu gitu loh. Suatu saat anjir tuh gue yang bikin men, lu lewat sini, wah itu gue yang bikin. Itu kan seru. Sombong itu tadi ya, supaya lu ada alasan buat Sombong. sombong tadi itu kan. Emang Kalau bener. perkara yang pasti cair ya kan udah terikat dalam kontrak, nggak mungkin nggak cair dong. Iya. Kan gitu kan Invoice sebelum tadi itu. itu, invoice itu tadi ya. Oke, kuliner atau kontraktor? Kuliner lah. Kuliner, nape? Kenapa? Iya, lu Nape? tiap hari makan, Pak. Nah, ini karena marketnya gede ya, Marketnya lebih continuity, Pak. lebih continuity dan lu nggak mungkin berhenti makan kan? Yes, Ya, gitu. Nyamuk, oke. Pak. Hah? Nyamuk? Nyamuk. Lu nggak pakai Lewat. Baygon? Sponsor lagi tuh. Enggak, saya pakainya hit. Yes, kompetitor tuh. Oke, siapa duluan aja masuk ke Petpon? Iya. Boleh. Yang kecil yang masuk, bukan yang gede kan? Yang kecil aja dulu, nggak Yang kecil aja apa-apa. Kita belum tentu bisa handle. Maksud gua. Iya, tenang aja. Lo ini orangnya baper atau cuek? Cuek gua. Oh, masa iya? Cuek. Cuek. Cuek gua. Oke ya. Iya, gua Nah, cuek ini- nggak sih? Nggak tahu sih. Cuek sih gua. Cuek ya? Lebih banyak Cuek ya? cueknya daripada bapernya. Oke. Cuek ya? Oke, terakhir ya. Gratis atau nyewa? Enggak. Aduh, mulut. Gue pengen jawab, rasanya pengen jawab. Mulut. Aduh, Kontrak apa salah. jual? Kontrak apa beli gitu. Salah. kali ya. Tadinya gue mau tanya tuh member bulanan atau tahunan. Aduh. Gini nih kalau sama musisi satu ini, aduh, gue harus gini Aduh. dibawain ya. Ini kan nanti ada tit gitu nggak? Ada, jadi gue nanti Oh iya sudah, pas- oke bebas gue. bayar tit atau gratis tit. Jadi tetap kesebut sih. Gratis tit gitu. Ya. Tenang, lo tetap dalam bahaya kok. Oke. Oke, terakhir. Ini terakhir agak dalam. Listen. Iya. Lebih milih jadi kaya atau jadi cukup? Apa cukup? Cukup lah. Cukup ya. Cukup kaya. Bukan kaya cukup. Kaya Cukup cukup ya. kaya. Cukup kaya. Oh, oke. Mantap. Amin. Mantap. Oke ya, Lagi dong. mudah-mudahan. Gue senang nih game ini. Lagi dong. Tenang ya. Oke. Lagi. oke. Yang nyeleneh. Aduh, ini tim kreatif kasih pertanyaan 25 kek. Ini cuman 7. Aduh. Durasi Pak, nanti 5 pertanyaan selanjutnya kita segmen selanjutnya membahas detail membedah lagunya Anjar Api. Nah, mudah-mudahan nih keceriaan kita hari ini juga bisa tertular ya buat pepulencer semua teman-teman di luar sana. Juga maksudnya kita coba kasih alasan buat kalian terus bahagia dalam arti ada waktunya juga loh kita buat bisa ketawa, senang-senang. Walaupun di luar sana banyak tantangan dan lain-lain gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa nular nih Om Anjar ke yang lain. Iya. Tawa. Paling gini sih Sehat. kalau boleh aku tambahin dikit gini. Aku juga bukan seseorang yang ibaratnya yang patut dicontoh dalam segala macam hal. Ada waktunya juga kayak apa ya, di titik yang jenuh. Semua orang pasti ngalamin titik jenuh. Ada waktunya juga di titik yang apa namanya nggak semangat, terus aku capek nggak gol di project itu ada, pasti kita ngerasain masa-masa seperti itu. Cuman kalau boleh di apa namanya dibagi ke teman-teman, kalau lu lagi jenuh ya udah silakan jenuh dulu. Kalau lu lagi bosen ya udah silakan lu bosen dulu. Lu mau nangis dulu lo. Pokoknya sesuatu yang ibaratnya membuat lu apa namanya pengen lu ungkapin aja nggak apa-apa. Tapi catatannya adalah kasih pada porsinya. Misalnya yang patah hati atau yang putus cinta, lu mau nangis, lu nangis. Tapi kelarin ya, besok kelar ya, selesai urusannya gitu. Contohnya gitu. Atau anjir capek gue udah kerja muter-muter ke segala macam gini ini itu. Tapi masih belum gol. Ya sudah, lu sekarang mau apa? Rileksnya gimana caranya? Kasih waktunya 1 jam, 2 jam, 3 jam. Lu tenang. Kalau aku mungkin kamu tahu ya dong kayak aku tuh suka namanya bermeditasi.
Walaupun meditasi itu tidak perlu yang lama-lama, tidak, cuman kayak semacam menenangkan diri, inhale, exhale. Udah lagi mulai kepala udah penuh atau lagi buntu, minum ke kopi buntu kayak. Kalau lagi buntu itu Bagus. jadi gimana ya, untuk di saat-saat akhir ini kayak improve yourself itu bukan hanya tentang skill, tapi bagaimana tentang lu tahu tentang kondisi badan lu tahu tentang kondisi pikiran lu bawa ke arah mana yang tenang, lu coba biasakan berbicara sama diri lu. Mental juga sebetulnya ya. Mental Iya. karena ketika lu udah bisa berbicara sama diri lu sendiri, lu akan tahu bawanya kemana. Kayak contoh gini, lu mau bahagiain orang, ya lu nggak bisa kalau diri lu nggak bahagia. Yes. Jadi bullshit kalau ibaratnya aku akan berkorban buat lu, misalnya contoh gitu ya. Cuman lu nya jadi nggak bahagia, itu jangan, itu nggak baik buat mental health lu gitu loh. Jadi kesininya gue sih lebih mikir kayak udah kita emang harus belajar. Kita ini disuruh banget sama semesta ini untuk belajar mengendalikan diri, mengetahui tentang diri kita ke dalam. Karena kalau sekarang ini, sorry itu sih ya, beda treatment, bahwa kalau kita ada di kota di luar Jakarta, mungkin tidak seruncing ini yang di aku pikirin saat ini. Karena gini, ketika di Jakarta dulu sebelum pandemi kita tuh sibuk banget, wah kejar high speed, pam menunjukkan semua pada bla 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 bla. Sekarang begitu pandemi ini kayak gue tuh lebih mikir kayak yang anjir kayak masuk ke dalam nih. Jadi efek pandemi itu justru ke inner inner beauty lagi bu ngomong ke diri sendiri lah. Lebih ke kayak improve ke dalam diri sendiri, kayak enaknya gimana ya. Oke, kayak akhir-akhir ini kan kita sering di titik yang menyendiri. Aku ya yang aku rasain. Jadi ternyata itu juga sehat buat mental. Oke. Ada waktu yang evaluasi lebih banyak jadinya ya kan. Nggak ke distract gitu ya. Sayangi diri lah. Sayangi diri, betul. Ini mantap banget. Motivasi, kita ketawa-ketawa, nggak pakai sewa. Bayar, pandemi Pak. Bayar Pak, kasihan. Ini kan, ya ini juga maksudnya Pepo ngundang Anjar itu kan juga bukan cuma sekedar gini artinya, bahwa Anjar baru mau melakukan, bukan. Tapi sudah dilakukan dan sudah terbukti. Ini sampai hari ini tuh belakangnya tuh ada logo Kopi Buntu, itu hari ini usahanya masih buka. Ini tahun ke berapa ya berarti ya? 3+. Lebih ya, 3+. Berarti mengalami 1 tahun 8 bulannya itu pandemi. Iya ya, kok nggak berasa ya? Iya, 1 tahun 8 bulannya itu pandemi, 1 tahun sisanya yang lainnya itu berarti di luar pandemi. Artinya masih bertahan. Gitu loh. Salah, 4+. 4, berarti 1 tahun. Iya, setengahnya itu pandemi loh. Iya. Iya kan? Jadi bukan sesuatu yang gampang. Puji Tuhan gini, anak-anak masih dapat ibaratnya karyawan segala macam itu masih aman. Nah, itu support dari founder juga yang memang dia paham banget ya. Tapi ya kita juga puterinnya emang harus benar hati-hati banget. Yes. Dalam rangka juga kan nggak bisa artinya nggak bisa dengan reckless lah. Maksudnya harus ada pertimbangannya untuk perampingan gitu kan. Betul. FYI pas kita mulai bangun juga kondisinya pandemi loh. Oh iya. tambah pusing Pak. Yes. Tapi ya puji Tuhan masih ada jalannya. Nah, itu dia. Gali potensi, do the best, pasti ada jalannya. Seperti Kopi Buntu ini. Nah, nanti selanjutnya, kasih tahu, Jar, lo punya apa ya? Nggak usah. Kasih tahu, Jar. Nggak usah. Begini, lo punya apa nih? Gitu. Jadi juga teman-teman, nggak cuman ini ya. Jadi juga kayak Kopi Buntu ini memang bisa jadi tempat kalian untuk misalnya juga sambil santai-santai. Oh iya, kalau itu gue akan kasih tahu. Kasih tahu, lu punya Kopi Buntu, lu punya kontraktor, lu bisa nyanyi apa, lu kasih tahu ya. Tapi juga jangan khawatir, nanti kita akan tampilin juga beberapa foto atau video dari Kopi Buntu dan bisnis dari Anjar Afi yang lainnya. Oke, nanti check it out ya.
itu dia tuh tadi tuh ya, tayangan-tayangan kopi dan makanannya dari Kopi Buntu. Gila, gue langsung lapar sama aus. Ayo Om, itu dari situ tuh video-video itu tuh yang best sellernya apa sih Kopi Buntu? Oh, kalau makanan sampai sekarang Coto Makassar itu jadi favorit. Karena Coto Makassarnya sendiri kita ngirim bumbu dasarnya atau rempahnya lah, itu olahan itu langsung dari Makassar. Oh, langsung asalnya asli berarti ya. Mbak-mbaknya tak kirim. Mbak-mbaknya. Oh, ada mbak-mbak juga dari sana ya. Itu bayar atau gratis? Oke. Ya enggak. Jadi Kalau itu kopinya? itu. Kalau Kopinya? kopinya kita punya kopi Imaji itu, terus kita punya juga yang special treatmentnya yang tradisional yang disaring itu kayak kopi tarik gitu loh. Oke. Itu Iya, kalau iya. di sini sih namanya kopi Makassar. Itu juga kita kirim dari Makassar karena dia itu biji kopinya diolah secara tradisional, terus dirajang atau di grinder, tapi bukan di grinder halus, benar-benar grinder tradisional yang kasar gitu. Makanya harus disaring pakai saringan kain itu. Oke, mantap. Nah, terus kalau orang mau nikmatin itu semua dine-in udah bisa kan? Bisa, cuman Gimana? sementara jam 11 sampai jam 8 malam. Oke, jam 11 sampai jam 8 malam di mana alamatnya, Om? Di Tebet Timur Dalam 2 nomor 3. Tuh. Anak Jaksel, yang ngaku anak Iya. Jaksel. Yes, kalau belum ke Kopi Buntu, lo belum berarti. Enggak. Itu biar lucu aja. Geblek lu. Itu biar lucu aja. Itu biasanya trik-trik orang stand up. Instagram ya, @kopibuntu ya. Instagramnya @kopibuntu. Mau datang langsung di Tebet Timur Dalam 2 nomor 3. Dari semua itu kayak Tebet tuh tengahnya Jakarta Selatan deh. Jadi jangan ngomong jauh deh. Iya, Jakarta Timur juga dekat dari Jakarta sini. Timur dekat, betul. Pusat pun dekat. Langsung aja datang Kopi Buntu jam 11 sampai jam 8, nikmatin best sellernya dari Makassar. Coto Makassar, Kopi Makassar. Dijamin maknyus. Kita juga ada loh catering-cateringan. Oh, betul. Cek di Instagram. Bisa nasi tumpeng, bisa catering nasi kotak, bisa nasi liwet, makan sekeluarga. Jadi kan Yes. udah beli makan harian pun ada. Ya, betul. Yang juga nanti masih khawatir nih belanja di luar. Ini kan makanan Khawatir rumah. atau malas juga bisa. Kemalas gitu ya, Mas malas. Udah langsung aja pesen. Catering harian, semua segala macam catering. Harian, bulanan, mingguan, ada semua. Lengkap. Gue pernah pesen berapa kali ya? Yang gue ingat sekali. Iya. Itu. Tapi teman-teman lu banyak. Teman-teman lu yang banyak. lamaran di sini banyak. Yes, wah itu gue sih udah rasa makanannya. Iya. Apalagi baby buncisnya. Ini catat, baby buncisnya itu juara. Kopi Buntu. Itu gue pernah pesan. Oke, mantap. Jadi itu ya. Nanti ada alamatnya Instagramnya di somewhere sekitar sini. Tapi ada di situ. Nanti bisa dicek. Di deskripsi juga nanti bisa dilihat. Deskripsi YouTube-nya Pepo dan deskripsi YouTube-nya Instagram-nya Pepo juga ya. Nanti bisa dicek. Oke, terakhir nih. Apa? Om Anjar, gue sih masih kangen banget sama lo nih, Om. Ya, lu nggak pernah mampir sini sih. Ya tenang, langsung ditagih gue. Besok. Besok gue langsung pura-pura sibuk. Appointment ya. Oke, sebelum kita tutup, Om Anjar, ini mau dong kita dengar kira-kira apa sih motivasi yang memang selama ini jadi pegangan hidupnya Om Anjar, terutama masa sulit kayak sekarang nih. Bukan sulit ya, masa-masa yang tantangannya nih pol-polan gini kayak pandemi sekarang. Jangan menutup diri. Jadi kayak dunia terasa indah bila engkau ada, bicara yang indah-indah saja. Mantap banget, itu yang gue kangen tuh suara itu, benar-benar. Kalau gitu gue nyanyinya serius ya. Ini kan maksud gue tuh lu dengerin liriknya, coy. Enggak. Yang gue kangen suaranya itu. Tapi kalau ya lu bisa follow Instagram gue juga lah, Anjar Budoyo. Anjar Budoyo. Nanti juga ada ya Instagramnya Anjar yang mau dengar lagu yang tadi juga ada kayaknya di dalam situ. Ada sih. Itu FYI itu lagu singlenya Anjar ya, yang video dulu Jessica Iskandar. Iya, Jessica Iskandar baru pertama kali. Pertama kali. TV. Gitu. Nanti kita undang Jessica Iskandarnya, insya Allah. Nanti kita undang. Mungkin dia udah lupa kali ya.
Zaman dia muda banget itu. Jadi tadi berarti apa ya tadi motivasinya? Maksud gue gini, Gue terkesima dengan suara lu soalnya. Sorry ya Pepelenser, gue ulangi ya. Sorry. Oke. maksud gue gini, apa ya? Kalau kita melihat yang indah-indah saja, itu maksud gue gini, jangan berpikir negatif. Anggaplah semua di depan lo itu bisa diarahkan ke sesuatu yang baik. Gitu. Tantangan apapun atau ada kendala apapun itu bisa dikondisikan dengan sudut pandang yang positif. Oke. Jadi ya memang mungkin untuk beberapa hal terasa berat, tapi ya jangan dipikirin beratnya. Sama kayak kita ngadepin COVID, ketika imun kita jelek, masuklah tuh virus, kan gitu loh ceritanya kan. Jadi kita pikir yang indah-indah aja, yang baik-baik saja, positive thinking gitu. Terus jangan lupa berserah. Jangan lupa berdoa, itu penting. Oh, ya betul. Itu paling penting. Sama ikutin hati. Ikutin hati. Oke, dengan berdoa kita pasti punya positif vibe ya dalam diri. Oke, mantap. Thank you sharingnya. Sebelum kita tutup, nah, tadi mudah-mudahan Pepelenser bisa dengar ini, terus bisa mulai gali potensinya, bisa terus bergerak dari apa yang kamu bisa. Ini juga kabar baik dari Pepo ya. Begitu kalian tahu potensi kalian apa, nah di Pepo kalian bisa daftar jasa kalian. Jadi dari desain grafis, dari social media expert, dari digital marketing, dari desain interior, sampai ke konsultan bisnis, kalian bisa daftarin semua di Pepo. Ini juga nggak cuma ngebantu para freelancer ya kita bilang, tapi juga pemilik bisnis kayak Om Anjar ini nih. Jadi misalnya Kopi Buntu butuh jasa apa yang kira-kira dibutuhkan untuk mengembangkan bisnisnya. Misalnya, butuh dong admin sosial media, bisa juga tuh nanti masuk ke Pepo, cari dengan budget yang dijamin terjangkau dan hasilnya optimal. Jadi juga Pepo di sini mau berusaha jadi solusi buat semua, baik dari pekerjanya, freelancer, yang punya keahlian, dan juga para pemilik bisnis. Jadi sekarang cek aja langsung di https://pepo.co.id atau www.pepo.co.id. Semuanya ada di situ, harganya terjangkau, kualitasnya dijamin maksimal atau optimal. Itu dia Om Anjar. Jangan lupa ya, mampir-mampir juga di Pepo ya kalau mau cari-cari jasa. Iya. Ntar kita ngomongin lebih lanjut ya. Yes. Karena kan kalau yang Januari buka kan pasti gue butuh support dari tim-tim yang ada di Pepo mungkin ya. Yes, nanti langsung aja mampir. Nah, kabar baik lainnya 17 Agustus ini kita akan ada launching website baru. Nah, itu kita akan promo besar-besaran untuk semua aktor ya, untuk freelancer dan juga untuk para pemilik bisnis. Kita akan bagi-bagi hadiah juga dan voucher GoPay, OVO, ShopeePay banyak banget. Jadi tunggu ya momennya ya. Oke. Itu aja Om Anjar, terima kasih banyak waktunya Om Anjar. Kita harus ketemu lagi nih ya di episode lainnya. Yang penting sehat ya. Ya, sehat terus, sukses terus buat bisnisnya, buat usahanya. Amin. Untuk semua keluarga ya. Terus berkarya ya Om Anjar. Sampai ketemu. Sama-sama. Thank you. Dadah Pak Pepelenser dengan saya Ramza.